di balik hiruk-pikuk pasar. Di antara bau ayam potong dan suara tawar-menawar, tersimpan kisah cinta yang tak seindah impian. Ketika kesetiaan diuji oleh godaan, dan cinta sejati nyaris hancur karena penyesalan. Inilah kisah tentang seorang juragan yang kehilangan segalanya demi nafsu sesaat. Tentang seorang istri yang terluka, tapi tetap berjuang dengan hati yang tulus. Dan tentang seorang janda yang tak ragu menukar kasih dengan dendam. Soksik, kisah nyata kehidupan yang penuh air mata, pengkhianatan, dan penebusan. Pagi itu pasar tradisional di pinggiran kota mulai ramai. Suara ibu-ibu tawar-menawar, aroma bumbu dapur, sayur segar, dan teriakan pedagang sayur bercampur jadi satu. Di sudut paling ramai, berdirilah kios ayam potong milik Juragan Saman. Lelaki paruh baya yang dikenal ulet dan sukses. Cepat, potongin 2 ekor buat Bu Tatik, tambah 1 paha ya, buat bonus. Teriak Saman pada karyawannya sambil menimbang ayam di atas meja besi. Keringat menetes di dahi, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tahu, pelayanan ramah membuat pembeli betah. Dari jauh, seorang wanita berjalan mendekat. Tubuhnya berisi, parasnya cantik, dengan kulit kuning langsat, dan rambut dikunci rapi. Mira, janda montok, penjual bumbu dapur, melangkah dengan percaya diri sambil membawa keranjang. Pagi, Juragan Saman, ucap Mira dengan suara lembut. Menggoda, Saman menoleh. Wah, Bu Mira, pagi juga. Tumben belanja ke sini pagi-pagi. Mira tersenyum manis, menatapnya dengan tatapan yang sulit dihindari. Lagi butuh ayam segar buat pelanggan. Saman, tapi aku maunya yang dipotongin sama kamu langsung. Biar pas timbangannya. Saman tertawa kecil, mencoba menutupi gugupnya. Iya, bentar ya, aku siapin. Mereka berdiri cukup dekat. Aroma parfum Mira tercium samar, membuat dada Saman berdebar. Dalam hati ia berkata pelan, cuma ngobrol biasa, nggak ada apa-apa. Tapi tatapan mata Mira terlalu dalam, membuat Saman tak bisa berpaling. Siang itu Saman pulang lebih awal. Di rumah, istrinya Rani sedang sibuk memasak sambil mengomel kecil, karena uang belanja mulai berkurang. Saman, ini kenapa uang pasar bulan ini lebih sedikit? Biasanya kamu ngasih lebih, tanya Rani tanpa menatap. Saman menaruh topi di meja, lalu duduk. Harga ayam naik, Bu. Pembeli juga mulai sepi. Rani mendesah pelan. Dari dulu, jawabannya itu terus. Tapi aku dengar kios kamu makin ramai. Jangan-jangan ada yang disembunyikan? Saman menoleh cepat, agak tersinggung. Kamu curiga sama aku? Rani menatap balik dengan dingin. Bukan curiga, cuma heran. Sekarang kamu sering pulang sore. Padahal, dulu jam 2 udah di rumah. Saman memilih diam. Dalam hati, ia tahu ucapannya Rani ada benarnya. Sejak Mira sering mampir ke kios, waktu terasa cepat berlalu. Ia sering membantu Mira menimbang ayam. Bahkan kadang ikut mengantar ke kios bumbu milik janda itu. Sudahlah Bu, aku capek. Mau mandi dulu, ujarnya sambil berlalu. Rani menatap punggung suaminya dengan tatapan curiga. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Saman mengantar pesanan ayam ke kios Mira. Jalanan pasar masih becek sisa hujan semalam. Saat tiba, Mira sudah menunggu di depan kios sambil membawa 2 gelas kopi. Sini, duduk dulu. Udah capek motong ayam dari subuh kan? Ajaknya. Saman duduk ragu. Nggak enak nanti orang lihat. Mira tersenyum samar. Siapa juga yang peduli? Kita cuma ngobrol kok. Percakapan mengalir ringan. Tentang bisnis, harga bahan pokok, hingga keluhan hidup. Tapi, di sela obrolan itu, Mira sesekali menyentuh tangan Saman saat tertawa, membuat darahnya mengalir lebih cepat. Saman merasakan sesuatu yang lama hilang dari pernikahannya. Perhatian dan rayuan lembut. Juragan, sekuat kamu juga butuh bahu buat bersandar, kata Mira pelan. Menatap matanya lekat. Saman tercekat, ingin menolak, tapi kata-kata itu terlalu hangat. Sejak lama ia merasa hubungannya dengan Rani hambar. Mereka jarang berbicara, lebih sering berdebat soal uang, anak, dan kerjaan. Tanpa sadar, Saman mulai sering mencari alasan agar bisa ke kios Mira. Kadang, pura-pura ada pesanan. Kadang, cuma alasan menimbang ayam. Suatu sore, Rani datang ke pasar untuk membeli sayur. Dari jauh, ia melihat suaminya duduk di kios bumbu Mira sambil tertawa-tawa.
Mereka tampak akrab, bahkan terlalu akrab. Darah Rani mendidih. Ia tidak langsung mendekat, hanya menatap dari balik kios tetangga. Jadi ini alasan kamu pulang sore tiap hari, gumamnya lirih, menahan air mata. Ia pulang dengan langkah berat, membawa amarah yang siap meledak. Malamnya, saat Saman tiba di rumah, Rani sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. Kamu dari mana? Tanyanya datar. Dari pasar ngantar pesanan, jawab Saman singkat, pesanan ayam, atau pesanan hati dari janda bumbu itu. Suara Rani meninggi. Saman terkejut, matanya membulat. Apa maksudmu? Aku lihat kamu tadi, duduk bareng Mira, ketawa-ketawa kayak orang pacaran, teriak Rani. Saman berdiri, mencoba menahan emosi. Kamu salah paham. Aku cuma ngobrol soal dagangan, atau saling goda. Jangan pura-pura polos, man. Aku tahu tatapan laki-laki yang udah jatuh hati. Suara Rani bergetar. Separuh marah, separuh sedih. Saman tak menjawab. Diamnya justru memperjelas segalanya. Rani menatap tajam, lalu berlari masuk kamar sambil menutup pintu keras-keras. Saman hanya bisa duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai yang dingin di dalam dadanya. Dua suara bertarung, antara rasa bersalah dan keinginan yang mulai tumbuh. Rani menangis sendirian di kamar, sementara Saman duduk termenung di luar, memandangi foto keluarga di meja. Di paikironnya, bayangan Mira muncul silih berganti. Senyumnya, suaranya, tatapannya, dalam diam, ia tahu sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Sebuah langkah kecil menuju jurang yang dalam, jurang yang belum ia sadari akan menelan segalanya. Cinta, keluarga, dan kehormatan. Malam itu, suasana rumah Saman masih dingin. Rani mengurung diri di kamar sejak sore. Lampu kamar tetap menyala, tapi tak ada suara. Saman duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Pikirannya bercabang, rasa bersalah menekan dada, tapi wajah Mira terus muncul di kepalanya. Tatapannya, suaranya yang lembut, dan senyum yang selalu membuat hatinya tenang. Ia menatap cincin kawin di jari. Aku nggak bermaksud selingkuh. Aku cuma pengen didengar, diperhatiin. Gumamnya pelan, tapi di balik kata itu, ada keinginan yang mulai tumbuh tanpa bisa ia tolak. Pagi itu, pasar kembali ramai. Suara ayam berkokok dari kandang belakang kios. Saman datang lebih awal dari biasanya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi bayangan Mira terus mengganggu. Sekitar pukul 8, Mira datang dengan baju batik ketat dan rok panjang yang membentuk lekuk tubuh. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk. Juragan Saman belum sarapan kan? Nih, aku bawain nasi uduk. Tadi sekalian beli buat pelanggan juga, ucap Mira sambil tersenyum manis. Saman terkejut tapi senang. Lo ngerepotin aja Bu Mira. Saya udah biasa sarapan kopi aja. Ah, kopi doang mana cukup. Juragan perlu tenaga. Dagang ayam itu butuh tenaga besar, jawab Mira sambil duduk di bangku depan kios. Saman tak kuasa menolak. Mereka pun makan bersama di sela-sela suara pasar. Sambil menyuap nasi, Mira mulai bicara pelan. Juragan, aku sebenarnya mau minta tolong. Saman menatapnya. Tolong apa? Mira menunduk malu-malu. Aku mau nambahin stok bumbu, tapi uangnya belum cukup. Kalau boleh, aku mau pinjam 2 juta dulu. Aku janji balikin bulan depan. Usahaku mulai lancar kok. Berkat pelanggan dari ayam potongmu juga. Saman terdiam sejenak. Ia tahu meminjamkan uang pada Mira bisa jadi masalah baru, apalagi setelah pertengkaran semalam dengan istrinya. Tapi hati kecilnya tergerak. Ia mengambil dompet dari saku, menghitung uang, lalu menyerahkan beberapa lembar 100 ribuan. Udah, nggak usah mikirin balikin. Anggap aja bantu usaha, ucapnya. Mira menatapnya dengan mata berbinar. Makasih ya, juragan. Nggak nyangka masih ada laki-laki baik kayak kamu. Ia lalu menggenggam tangan Saman sebentar. Hanya sebentar, tapi cukup membuat jantung Saman berdebar kencang. Siang hari, Rani menunggu suaminya di rumah. Ia masih kesal, tapi di dalam hatinya ada rasa penasaran yang belum terjawab. Ketika Saman pulang, Rani langsung menyambutnya dengan suara dingin. Kamu dari kios ya? Iya, biasa. Banyak pesanan tadi? Jawab Saman datar. Rani menatapnya lekat-lekat. Aku udah dengar dari Bu Wati. Katanya kamu sering duduk bareng sama Mira.
Bener itu. Saman terkejut. Buat itu suka ngarang, Bu. Aku cuma ngobrol soal harga bahan aja. Ngobrol apa? Sampai berjam-jam, sampai lupa pulang. Suara Rani meninggi. Ia berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya memerah menahan emosi. Aku cuma nyari tenang. Bu, di rumah ini udah nggak ada kehangatan lagi. Kamu marah terus, ngomel tiap hari, jawab Saman lirih tapi tegas. Rani terdiam sejenak, tapi kemudian matanya berkaca-kaca. Jadi karena aku ngomel, kamu cari pelarian ke janda itu. Saman tak menjawab. Diamnya justru jadi jawaban. Rani akhirnya menangis, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Pintu dibanting keras, meninggalkan Saman yang menunduk dengan hati campur aduk. Beberapa hari berlalu. Kios Saman makin ramai, tapi bukan cuma pembeli yang datang. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. Tahu nggak, si juragan ayam itu sekarang akrab banget sama janda bumbu. Tiap pagi sarapan bareng loh. Waduh, istrinya tahu nggak tuh? Udah ada yang lihat mereka pulang bareng juga katanya. Gosip menyebar cepat. Saman pura-pura tak peduli, tapi hatinya gelisah. Sementara Mira tampak santai, seolah tak takut omongan orang. Biarin aja mereka ngomong, yang penting kita nggak ngelakuin hal aneh. Ucap Mira sambil tersenyum menggoda. Saman hanya mengangguk, walau dalam hati ia tahu hubungan ini sudah mulai melewati batas. Setiap hari, ia makin sering mampir ke kios Mira. Terkadang membantu menimbang bumbu, kadang cuma duduk ngobrol sambil minum kopi. Mata-mata pasar semakin banyak memperhatikan. Rani tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Di tangannya ada ponsel, dengan kontak Bu Wati terbuka. Akhirnya ia menelepon. Bu Wati, tolong bantu aku. Aku mau tahu kebenarannya. Kalau besok suamiku ke pasar, kamu kabarin ya. Aku mau lihat sendiri. Rani sudah tak tahan hidup dalam kecurigaan. Ia ingin bukti. Sementara di kamar, Saman tidur lelap tanpa tahu badai besar mulai mendekat. Saman kembali berangkat ke pasar lebih awal. Ia membawa 2 ekor ayam dan selembar uang 50.000 di saku. Uang itu untuk beli kopi bareng Mira. Rutinitas yang mulai ia anggap biasa. Tak lama setelah Saman berangkat, Rani menerima pesan dari Bu Wati. Rani, suamimu lagi di kios Mira sekarang. Dudak bareng, cepat kalau mau lihat. Rani langsung mengambil jaket dan berangkat ke pasar dengan hati berdebar. Ia berjalan cepat. Matanya mencari kios bumbu di pojok pasar. Dari keyohan, ia melihat Saman duduk di bangku depan kios. Mira di sampingnya. Tawa mereka pecah pelan. Mira sesekali menepuk bahu Saman sambil tertawa manja. Roni berhenti, matanya memanas. Dadanya sesak, ia melangkah perlahan. Semakin dekat, langkah kakinya terhenti, tepat di depan kios. Suaranya gemetar tapi tegas. Saman, ini yang kamu bilang cuma ngobrol dagangan? Saman dan Mira menoleh serentak. Wajah Saman pucat, Mira kaget tapi berusaha tetap tenang. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Pasar mendadak sunyi. Suara sayur dan daging berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Rani berdiri di depan kios dengan mata berkaca-kaca. Sementara Saman terdiam tak bisa menjawab. Mira mencoba tersenyum, tapi wajahnya tegang. Di sekitar mereka, bisik-bisik mulai terdengar. Nama Saman disebut-sebut. Tuduhan selingkuh mulai beredar lebih keras. Hari itu menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Apa yang semula hanya obrolan ringan berubah jadi bara api yang siap membakar rumah tangga Saman. Suasana pasar pagi itu berubah menjadi tegang. Semua pedagang dan pembeli menatap ke arah kios bumbu Mira. Tempat di mana Saman dan Rani berdiri saling berhadapan dengan wajah memanas. Mira berusaha tersenyum kaku, tapi tangannya gemetar. Sementara Saman tak bisa berkata apa-apa. Jadi ini, ya? Yang kamu bilang cuma obrolan dagang? Suara Rani bergetar, namun penuh amarah. Orang-orang mulai berbisik. Waduh, ketahuan istrinya. Gila, rame banget ini. Saman berusaha menarik tangan Rani. Sudah, Bu. Jangan ribut di sini. Banyak orang lihat. Rani menepis kasar. Biar semua tahu kelakuan suamiku. Mira mencoba bicara. Bu Rani, jangan salah paham. Saya cuma Diam kamu, potong Rani tajam. Kamu itu perempuan perusak rumah tangga orang. Sudah tahu dia punya istri, masih aja guden. Orang-orang makin ramai. Pedagang sayur, tukang ikan, pembeli,
Semua berhenti bekerja. Pasar yang biasanya ramai dengan tawar-menawar, kini dipenuhi bisik-bisik tajam. Saman akhirnya menarik tangan Rani kuat-kuat. Ayo, ini bukan tempatnya ribut. Rani melawan, tapi akhirnya ikut ditarik sambil menangis. Orang-orang menatap mereka sampai hilang di ujung gang pasar. Begitu sampai rumah, Rani langsung masuk ruang tamu. Wajahnya memerah, matanya basah. Ia berdiri di depan Saman yang masih menunduk, mencoba menenangkan diri. Berani banget kamu mempermalukan aku di depan orang banyak, kata Saman. Suaranya mulai meninggi. Rani menatap tajam. Kamu pikir aku malu? Aku cuma buka topeng kamu, supaya semua tahu. Juragan ayam yang katanya terhormat, ternyata nggak bisa jaga rumah tangga. Saman mengepalkan tangan, menahan amarah. Aku cuma ngobrol, Bu. Cuma ngobrol. Kamu pikir semua perempuan yang aku temui itu aku guden? Ngobrol apa sampai ketawa-ketawa? Sampai sarapan bareng tiap pagi? Sampai minjemin uang 2 juta? Ya, Man. Saman terkejut. Kamu tahu dari mana? Rani tersenyum sinis. Jadi benar ya? Jadi kamu udah mulai beliin dia ini itu. Uang belanja aku dikurangin. Tapi buat janda itu kamu royal. Saman menghela napas berat. Wajahnya tegang. Kamu tuh nggak ngerti. Mira itu butuh bantuan. Aku cuma kasihan. Aku cuma nolongin. Kosa atau jatuh cinta, bentak Rani. Ruangan itu sunyi sejenak. Saman menunduk. Ia tak bisa menjawab. Air mata Rani jatuh tanpa suara. Aku udah sabar, Man. Aku nemenin kamu dari nol. Dari jualan ayam 1-2 ekor sampai punya kios sendiri. Tapi sekarang kamu balasnya begini. Saman berbalik, berjalan menuju kamar. Aku capek, Bu. Aku butuh tenang. Tenang, suara Rani meninggi. Tenang di pelukan janda ya. Saman berhenti, napasnya berat, matanya merah. Sudahlah, Bu. Aku nggak mau ribut terus. Kalau kamu nggak percaya lagi sama aku, ya sudah. Rani terdiam, menatap suaminya yang berjalan masuk kamar. Di dalam hati, ia tahu, pernikahan mereka mulai retak. Malam itu sunyi. Rani duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, hanya suara jam dinding yang terdengar. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia teringat masa lalu, saat pertama kali Saman melamarnya. Saat mereka bersama berjuang membangun usaha ayam potong. Sekarang, semua terasa sia-sia. Ia tahu, sekali seorang laki-laki jatuh ke rayuan perempuan lain, sulit untuk kembali utuh. Di kamar, Saman berbaring gelisah. Ia menatap langit-langit, mendengar isak tangis Rani dari ruang tamu. Dalam hatinya, ada rasa bersalah, tapi juga ada bayangan Mira yang terus menghantui. Senyumnya, suaranya, caranya, memperhatikan. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan di rumah. Kenapa aku jadi begini? Gumamnya pelan, tapi semakin ia mencoba mengusir bayangan Mira, semakin kuat godaan itu menyeruak. Saman datang ke pasar dengan wajah kusut. Beberapa pedagang menatapnya dengan senyum sinis. Gosip sudah menyebar ke seluruh pasar. Ia pura-pura tak peduli, tapi setiap langkah terasa berat. Saat tiba di kios, Mira sudah menunggu. Wajahnya terlihat khawatir. Juragan, aku minta maaf soal kemarin. Aku nggak nyangka istrimu bakal datang. Saman hanya menghela napas. Sudahlah, bukan salah kamu. Aku aja yang bodoh. Mira mendekat sedikit. Aku benar-benar nggak mau bikin kamu ribut sama istrimu. Aku cuma, nyaman aja ngobrol sama kamu. Kamu tuh beda dari laki-laki lain. Saman memandang Mira lekat-lekat. Kamu tahu nggak? Sekarang aku jadi bahan gosip satu pasar. Myra, aku juga malu, juragan. Tapi aku nggak bisa bohong, aku suka kamu. Aku tahu ini salah, tapi aku juga manusia. Kata-kata itu membuat dada Saman bergetar. Ada rasa hangat sekaligus takut. Ia ingin mundur, tapi suara hati berkata sebaliknya. Udah, nggak usah bahas itu, katanya lirih. Tapi matanya tak lepas dari wajah Mira. Mira tersenyum pelan. Kalau kamu butuh tempat buat tenang, aku selalu ada, juragan. Samende, kalimat itu menusuk hatinya. Di rumah, ia tak lagi menemukan ketenangan. Di pasar, justru ada perempuan yang memberinya perhatian. Hatinya semakin goyah. Saat Saman pulang, Rani sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan keputusan besar. Aku udah pikir panjang, Man, katanya pelan tapi tegas. Saman meletakkan tas, menatap heran. Maksudmu apa? Aku nggak mau terus hidup dalam penghinaan. Kalau kamu masih mau main belakang sama perempuan itu,
Lebih baik kita pisah. Saman terkejut. Pisah? Kamu ngomong apa sih? Aku capek, Man. Tiap hari curiga. Tiap hari marah. Kalau kamu masih cinta aku, buktikan. Putus hubungan sama Mira. Sekarang juga. Saman terdiam lama. Kata-kata itu menampar keras. Ia tahu Rani serius. Tapi dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang tumbuh tanpa ia rencanakan. Rani, aku nggak tahu harus jawab apa sekarang. Ucapnya pelan. Rani berdiri, menatapnya dalam. Kalau kamu butuh waktu mikir, silakan. Tapi ingat, aku nggak akan nunggu lama. Ia lalu masuk kamar, meninggalkan Saman yang berdiri lemas di ruang tamu. Hatinya terbelah dua. Antara cinta yang sudah lama ia bangun, dan godaan baru yang membuatnya hidup kembali. Malam itu, angin berhembus pelan lewat jendela rumah Saman. Rani menangis, diam-diam di dalam kamar. Sementara Saman duduk termenung di kursi kayu, menatap gelapnya malam. Hubungan mereka kini berada di ujung jurang. Satu langkah salah, segalanya bisa runtuh. Tapi godaan cinta di balik timbangan daging belum selesai, justru baru saja dimulai. Pagi itu rumah Saman terasa sepi. Tak ada suara panci dari dapur. Tak ada aroma nasi hangat seperti biasanya. Saman bangun dengan kepala berat. Ia mencari Rani di dapur. Tapi meja makan kosong. Ia melangkah ke kamar. Tapi pakaian Rani tak lagi tergantung di lemari. Di atas meja rias, ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang membuat jantung Saman bergetar. Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku. Kalau kamu masih mau memperjuangkan rumah ini, buktikan. Kalau tidak, anggap saja aku sudah pergi selamanya. Rani Saman duduk di kursi. Kertas itu di tangannya bergetar. Ia membaca berulang kali. Namun rasanya tetap sama. Perih. Satu-satunya orang yang selalu menemaninya sejak awal kini memilih pergi. Ia mengusap wajah, mencoba menahan emosi. Tapi air matanya tak bisa lagi dibendung. Roni, aku cuma pengen dimengerti. Bisiknya lirih. Namun kini rumah terasa dingin. Sunyi. Tak ada suara. Hanya sepi yang menyelimuti. Saman kembali ke pasar. Wajahnya muram, langkahnya berat. Beberapa pedagang langsung menatap, lalu berbisik-bisik. Katanya, istrinya kabur, ya? Iya, habis ribut besar kemarin. Udah nggak tahan kali. Wah, janda bumbu itu menang banyak dong. Saman pura-pura tak dengar. Ia sibuk menata ayam di meja, tapi wajahnya tegang. Dari jauh, Mira datang membawa sekeranjang cabai dan bawang. Ia tersenyum, tapi saat melihat wajah Saman, senyumnya memudar. Juragan, kamu kok kelihatan lesu? Saman menghela napas. Rani pergi dari rumah. Mira pergi? Maksudnya? Nggak tahu kemana. Cuma ninggalin surat. Mira menatap Iba. Ia menaruh keranjang, lalu duduk di sampingnya. Maaf ya, aku nggak nyangka bakal separah ini. Saman menatapnya. Ini bukan salah kamu, Mir. Aku aja yang gagal jadi suami. Aku terlalu banyak diam, terlalu cepat marah. Mira memegang tangan Saman perlahan. Kamu cuma butuh seseorang buat dengerin. Kadang kita cuma pengen dipahami, bukan disalahin terus. Kata-kata itu terasa menenangkan. Saman membalas genggaman itu. Entah kenapa, aku ngerasa tenang tiap deket kamu. Mira tersenyum lembut. Kalau kamu butuh tempat buat cerita, aku selalu ada. Di tengah hiruk-pikuk pasar, dua hati yang sama-sama kesepian saling bersandar. Dan di sanalah awal dari keterikatan yang lebih dalam mulai tumbuh. Saman memilih tidak pulang. Ia tidur di kios ayam, hanya beralaskan tikar. Ditemani suara serangga malam. Ia mencoba tidur, tapi bayangan wajah Rani muncul terus. Kamu masih cinta aku, tapi kenapa malah pergi? Gumam. Ia memejamkan mata, tapi justru yang muncul adalah Mira. Dengan tatapan lembutnya, keesokan paginya, Mira datang membawa nasi bungkus dan termos kopi. Masih di sini, juragan? Kamu belum pulang juga? Saman menggeleng. Rumah udah nggak ada artinya lagi. Mira duduk di sebelahnya. Kalau kamu mau, kamu bisa istirahat di rumahku dulu. Di sana tenong. Nggak ada yang ganggu. Saman menatapnya ragu. Apa nggak salah, Mir? Nanti orang-orang ngomong. Mira tersenyum samar. Pyren, orang udah ngomong apa aja tentang kita. Sekarang, terserah kamu mau dengerin mereka atau dengerin hatimu. Saman menunduk. Hatinya bergejolak. Selama ini,
Mira satu-satunya yang memberinya perhatian, meski dengan cara yang salah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak mau sendirian lagi. Saman akhirnya menerima ajakan Mira. Ia duduk di ruang tamu kecil rumah itu, mendengar rintik hujan di luar. Mira keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Dingin, ya, ucap Mira sambil duduk di sampingnya. Iya, hujan dari tadi belum berhenti. Suasana hening, cahaya lampu remang-remang. Mira menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu nggak usah mikirin omongan orang. Hidup kamu yang nentuin. Kalau kamu bahagia di sini, tinggal aja di sini." Saman menatap Mira, lalu menghela napas. "Aku nggak tahu, Mir. Aku sayang Rani, tapi aku juga nyaman sama kamu." Mira menandok, lalu menggenggam tangannya erat. Kadang cinta nggak datang dari rencana, Man, tapi dari rasa yang tumbuh tanpa kita sadari. Saman terdiam. Rasa bersalah menghantam dadanya, tapi kehangatan dari tangan Mira terasa nyata. Dalam keheningan itu, jarak di antara mereka semakin dekat. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa kata-kata, mereka hanyut dalam pelukan yang seharusnya tak terjadi. Di luar, hujan deras mengguyur atap seng. Dan di dalam rumah kecil itu, 2 orang yang haus kasih sayang mulai menyalakan api yang akan membakar segalanya. Saman bangun di ruang tamu rumah Mira. Wajahnya letih, pikirannya penuh penyesalan. Mira datang membawa sarapan. Senyumnya lembut. "Pagi, juragan, tidur nyenyak?" Saman menatapnya, lalu menghela napas. "Mir, apa yang kita lakuin semalam? It's a salah." Mira memegang tangannya. "Salah atau benar, aku nggak peduli. Okuku tahu, aku sayang kamu." Saman menatap lantai, dadanya berat. Ia tahu batas itu sudah dilewati. Dan sekali batas itu dilanggar, tak ada jalan kembali yang mudah. Kabar mulai menyebar. Ada yang melihat Saman keluar dari rumah Mira pagi-pagi buta. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga pelanggan. Juragan ayam sekarang tinggal bareng janda bumbu ya?" "Iya, kemarin kelihatan bareng di warung." "Duh, istrinya kasihan banget." Bisik-bisik berubah jadi omongan keras. Beberapa pembeli mulai enggan mampir ke kios Saman, nama baiknya mulai rusak. Tapi Saman sudah terlalu jauh. Ia tahu gosip itu benar, tapi ia tak lagi punya tenaga untuk membantah. Di dalam hatinya, hanya ada rasa bersalah yang menumpuk, tapi juga rasa nyaman yang membuatnya bingung. Saman duduk di depan rumah Mira. Ia memandangi langit malam, memegang rokok yang tak ia nyalakan. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan bisikan masa lalu. Apa ini yang disebut cinta? Atau cuma pelarian dari sepi? Pikirnya. Di sisi lain, Rani duduk di rumah orang tuanya, memandangi ponsel yang tak berbunyi. Ia berharap Saman menjemputnya, meminta maaf, memperjuangkannya. Tapi yang ia dapat hanya sunyi. 2 hati yang pernah menyatu kini berjalan di jalan yang berbeda. Dan setiap langkah Saman bersama Mira membawa mereka makin jauh dari kata pulang. Sudah hampir 2 minggu Rani meninggalkan rumah. Setiap malam, ia duduk di teras rumah orang tuanya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya campur aduk antara rindu, marah, dan kecewa. Ibunya keluar membawa secangkir teh hangat. "Masih kepikiran Saman?" Rani mengangguk pelan. "Aku cuma nggak nyangka, Bu. Dia bisa secepat itu berubah. Aku tahu dia lagi dekat sama perempuan itu." Suaranya bergetar, matanya memerah. Ibunya menghela napas panjang. "Dari dulu ibu udah lihat. Saman itu baik, tapi gampang dibujuk. Kalau kamu terus diam, dia bakal makin jauh. Kamu mau rumah tangga kamu direbut gitu aja." Ronnie mat. Di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. "Aku nggak mau kalah, Bu. Aku yang berjuang dari nol sama dia. Aku nggak mau semua lenyap cuma gara-gara satu janda." Ibunya menepuk bahunya. "Kalau kamu mau berjuang, hadapi dia. Jangan lari terus." Rani menggenggam tangan ibunya erat. Malam itu, ia bertekad. Besok ia akan pulang. Ia ingin tahu sejauh mana suaminya telah mengkhianati janji mereka. Rani berdiri di depan rumah mereka. Kunci masih sama, tapi saat pintu dibuka, suasana dalam rumah sudah berbeda. Ruang tamu berdebu, dapur berantakan, kulkas kosong. Di meja makan, hanya ada asbak penuh puntung rokok. Ia berjalan ke kamar, menemukan tempat tidur Ake kekokon dan kemeja Saman tergantung di kursi. Air matanya mengalir. Rumah ini dulu penuh tawa. Sekarang cuma sisa kenangan,
gumamnya lirih. Rani memutuskan untuk membereskan semuanya. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menata ulang lemari. Dalam diam, ia berharap Saman pulang, membuka pintu, dan meminta maaf. Namun malam tiba, dan pintu itu tetap tak terbuka. Rani menunggu di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Pukul 9, pukul 10, hingga akhirnya terdengar suara motor berhenti di luar. Hatinya berdegup, ia berdiri, menunggu di balik pintu. Begitu pintu dibuka, Saman berdiri di ambang, basah kuyup karena hujan, wajahnya letih. Dan di belakangnya ada sosok Mira, membawa payung. Roni tertegun. Saman membeku. Mira menatap mereka berdua dengan senyum kaku. Suasana jadi beku. Hujan di luar terasa seperti cambuk bagi hati Rani. Jadi, ini alasan kamu nggak pulang. Suara Rani bergetar tapi tajam. Saman menunduk. Rani, aku bisa jelasin. Jelasin apa, Man? Jelasin, kenapa kamu bawa perempuan itu ke rumah kita? Mira menatap Saman, lalu berkata pelan, aku cuma mau nganter Rani. Jangan salah paham. Rani menatap tajam. Kamu pikir aku bodoh? Semua orang pasar udah ngomong, kamu senang, ya, merusak rumah tangga orang. Saman mencoba menenangkan, tapi Rani terlanjur marah. Man, kamu sadar nggak? Semua yang kamu punya ini dibangun sama aku. Aku temani kamu dari nol. Sekarang kamu ganti aku sama janda murahan. Saman terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Mira menatap dengan mata merah, tapi tak membalas. Ia hanya berkata, kalau kamu mau marah, marah ke suamimu. Aku nggak maksa siapa-siapa. Rani tak bisa lagi menahan diri. Ia berlari ke kamar, membanting pintu. Tangisnya pecah, bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena kehilangan harga diri. Beberapa jam kemudian, Saman mengetuk pintu kamar. Rani, aku mau jelasin. Pergi! Aku nggak mau dengar alasanmu lagi. Rani, aku salah. Aku tahu, tapi aku bingung. Aku sendirian waktu kamu pergi, jadi salahku kamu selingkuh. Bentak Rani dari dalam. Bukan gitu maksudku. Keluar, Man. Aku muak. Besok aku ke pengadilan. Aku mau cerai. Saman terdiam lama di depan pintu. Dadanya sesak, matanya basah. Ia ingin berteriak, tapi tak sanggup. Ia tahu, apapun yang ia katakan tak akan menghapus luka itu. Malam itu, Saman keluar dari rumah tanpa arah, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Saman datang ke kios dengan wajah kusut. Mira sudah menunggunya. Ia langsung menghampiri, menatap wajah Saman tajam. Kamu kelihatan parah banget. Rani udah tahu, ya. Saman mengangguk lemah. Dia minta cerai. Mira menghela napas. Kalau gitu, ya udah. Jangan buang waktu. Seraya, biar kamu tenang. Aku juga nggak terus disalahin. Saman menatapnya heran. Kamu serius? Serius, Man. Kalau kamu terus nunggu, nanti usahamu bisa hancur. Rani pasti nuntut. Bisa-bisa kios ini dibagi 2. Aku bisa bantu ngatur semua, biar tetap aman. Saman mulai merasa aneh. Nada bicara Mira berbeda. Lebih dingin, lebih tajam. Kamu mau bantu aku? Atau kamu mau kios ini juga, Mir? Mira tertawa kecil. Kamu pikir aku nggak ngerti bisnis, Man? Aku udah bantu jualanmu. Aku tahu semua pelangganmu. Tanpa aku, kamu nggak bakal dapat untung segini. Saman menatapnya dalam. Baru kali ini ia sadar, Mira bukan hanya wanita kesepian yang mencari perhatian. Ia juga wanita ambisius, yang tahu betul cara memanfaatkan keadaan. Rani datang ke pengadilan agama dengan map berisi berkas gugatan. Ia ditemani ibunya. Wajahnya tegar, meski hatinya rapuh. Kalau dia udah nggak mau berjuang, aku juga bisa hidup tanpa dia. Ucapnya mantap. Sementara itu kabar perceraian mereka menyebar cepat. Pedagang pasar mulai membicarakan. Beberapa bahkan kasihan pada Rani. Nama Saman makin rusak, kiosnya makin sepi. Mira mencoba menguatkan, tapi di balik senyum lembutnya, ia mulai mengatur langkah berikutnya, mengambil alih usaha ayam potong milik Saman. Saman duduk di depan kios, menatap timbangan daging yang dulu jadi saksi kerja kerasnya. Ia memutar balik semua kenangan. Saat Rani ikut bantu potong ayam, saat mereka tertawa karena salah timbang, saat mereka menabung sedikit demi sedikit untuk beli motor.
Kini semua tinggal bayangan. Usaha sepi, istri pergi, nama baik rusak, dan wanita yang ada di sampingnya bukan lagi tempat ia merasa aman. Ia bergumam lirih, aku kehilangan segalanya. Demi sesuatu yang bahkan gak pasti. Air matanya jatuh pelan. Dan di luar sana, Rani melangkah dengan hati yang terluka, tapi kuat. Ia tahu jalan di depannya berat, tapi ia juga tahu, lebih baik sendiri daripada hidup dalam pengkhianatan. Pagi itu, kios ayam potong Saman terasa sepi. Biasanya suara timbangan, tawa pembeli, dan suara pisau di atas talenan memenuhi udara. Tapi hanya terdengar bunyi kipas berdecit dan ayam yang berkokok saap-seop dari kandang belakang. Saman duduk termenung di kursi kayu. Wajahnya kusam, matanya sayu. Sudah beberapa hari, kiosnya nyaris tak punya pembeli. Sebagian pelanggan lama memilih beralih ke kios lain, sebagian karena gosip, sebagian karena ulah Mira yang mulai menjual ayam di tempat lain dengan harga lebih murah. Saman menghela napas berat. Ia sadar, hidupnya mulai hancur. Rani menggugat cerai. Pelanggan pergi. Nama baik rusak. Don Myra ... Kini tak lagi sama seperti dulu. Mira datang dengan pakaian rapi, rambut terurai, dan raut wajah penuh percaya diri. Di tangannya ada map tebal berisi kertas. Ia menaruhnya di atas meja. Kita harus ubah strategi jualan, Man, katanya dingin. Strategi? Saman mengernyit. Kita lagi sepi, Mir. Aku pengen fokus, dapetin pelanggan lama balik dulu. Mira tersenyum sinis. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bakal bangkrut. Aku udah buat rencana. Kita buka kios baru di sisi timur pasar. Oku yang Yures. Kamu tinggal pasok ayam. Saman terdiam. Kamu mau buka kios sendiri? Bukan sendiri. Bersama kamu. Jawab Mira cepat, tapi matanya tajam. Tapi kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanya Saman pelan. Karena kamu terlalu sibuk ngurus perasaan dan masa lalu. Aku gak mau bisnis ini tenggelam cuma gara-gara kamu gagal move on. Balasnya dingin. Nada Mira membuat dada Saman sesak. Ia menatap wanita itu lama, lalu berkata lirih. Mir, aku sadar, aku udah salah sama Rani. Tapi jangan sampai, aku juga kehilangan semuanya. Mira tertawa kecil. Kamu udah kehilangan, Man. Cuma kamu aja yang belum sadar. Sementara itu, Rani duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, sambil membuka map gugatan cerai. Ia membaca setiap halaman dengan teliti, lalu menutupnya perlahan. Air matanya masih bisa jatuh, tapi kini tak sebanyak dulu. Ibunya datang membawa teh hangat. Kamu udah yakin, Nak? Rani mengangguk. Aku gak mau lagi hidup dalam bayangan orang yang udah gak menghargai aku. Aku mau berdiri sendiri. Ibunya tersenyum bangga. Ibu tahu kamu kuat. Kadang kehilangan itu bukan hukuman, tapi jalan buat kita jadi lebih baik. Rani tersenyum pahit. Aku cuma pengen bisa hidup tenang lagi. Bu, tanpa gosip, tanpa air mata. Di dalam hatinya masih ada sisa cinta untuk Saman. Tapi ia tahu, cinta tanpa harga diri hanya akan jadi luka yang terus berdarah. Beberapa hari kemudian, pasar mulai ramai lagi. Bukan karena pembeli, tapi karena kabar baru. Mira buka kios ayam sendiri, tepat di sisi timur. Yang lebih mengejutkan, ia menjual ayam potong dengan harga lebih murah. Dengan label, ayam potong segar, dikelola Mira, pedagang lain berbisik-bisik. Itu kan ayamnya Saman. Kok dijual sama Mira? Katanya mereka kerja bareng. Tapi kayaknya Saman cuma dijadiin pemasok. Kasian. Ya, dulu juragan ayam besar, sekarang malah disetir janda. Saman yang lewat mendengar semuanya. Dadanya panas, tapi ia hanya diam. Ia menatap kios Mira dari jauh, melihat betapa ramai pembelinya, sementara kiosnya sendiri sepi. Saat itu juga, ia sadar, Mira bukan lagi sekadar teman curhat. Ia telah berubah jadi pesaing. Lebih tepatnya, pengambil alih hidupnya. Malamnya, Saman duduk sendirian di rumah kosong. Lampu dapur redup, udara lembab. Di meja makan, ia menatap foto pernikahannya dengan Rani. Foto yang dulu ia anggap biasa, kini terasa menyayat. Ia mengambil ponsel, membuka kontak Rani. Jempolnya ragu di atas tombol panggil. Akhirnya ia menekan, tapi nada sambung panjang tanpa jawaban. Ia menunduk, menggenggam ponsel kuat-kuat. Ronnie, MAIF, aku
Suara batinnya tenggelam di udara malam. Dan di saat itu, pintu diketuk. Mira berdiri di depan. Wajahnya tegas. Kita perlu bicara. Katanya langsung masuk. Apalagi, kita harus legalin kerjasama ini. Aku butuh tanda tangan kamu buat kontrak pemasok. Saman menatapnya heran. Kontrak? Aku pikir kita cuma kerja bareng. Ini bisnis, man. Aku nggak main-main. Aku butuh jaminan pasokan dari kamu tiap hari. Kalau kamu nggak mau, aku bisa cari pemasok lain. Nada Mira tajam, matanya dingin. Saman akhirnya sadar. Ini bukan cinta. Ini jebakan. Saman mendatangi kios Mira. Ia ingin membicarakan semuanya dengan baik. Tapi saat sampai, ia melihat Mira sedang berbicara dengan seorang pemasok lain. Tangannya memegang map berisi kontrak. Wajahnya tersenyum manis, seperti dulu saat pertama kali mendekatinya. Saman langsung menghampiri. Mir, jadi ini maksudmu? Kamu mau ganti aku? Mira menoleh santai. Ini bisnis, man. Kalau kamu nggak bisa ikutin langkahku, aku cari yang bisa. Kamu udah habisin aku, Mir. Kamu ambil pelanggan, ambil kios, sekarang mau ambil nama juga. Nama kamu udah rusak, man. Orang pasar aja udah nggak percaya sama kamu. Aku cuma nerusin apa yang kamu jatuhin sendiri. Suara mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pedagang berhenti bekerja, melihat dua orang yang dulu disebut pasangan terlarang, kini bertengkar di depan umum. Mir, aku percaya sama kamu. Aku pikir kamu tulus. Mira mendekat, menatapnya sinis. Aku tulus, man. Tapi tulus buat sukses. Bukan buat jatuh bareng kamu. Kata-kata itu menghantam Saman seperti pisau. Ia terdiam, lalu berbalik meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Semua mata memandangnya, bukan dengan hormat, tapi iba dan ejekan. Saman berjalan menyusuri jalan pasar. Ia melewati kios-kios lama, melihat wajah-wajah yang dulu ia kenal, tapi kini memalingkan pandang. Ia berhenti di depan kiosnya sendiri, kini nyaris kosong. Ia duduk di kursi kayu, menghela napas panjang. Semua ini salahku, gumamnya, lirih, karena aku milih cinta yang salah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Rani bukan cuma istri, ia adalah satu-satunya orang yang tulus bertahan di saat semua orang pergi. Dan kini, hanya ada satu jalan, menebus kesalahan. Meski mungkin sudah terlambat, Rani memutuskan membuka usaha kecil di rumah. Orang tuanya menjual sambal kemasan dan bumbu ayam. Dengan bantuan ibunya, ia mulai membuat label sederhana bertuliskan, "Bumbu rasa Rani, asli dari dapur ibu." Beberapa tetangga mulai membeli, bahkan menitip di warung. Rani tersenyum. Ia sadar, dirinya tak butuh siapapun untuk berdiri, dan tanpa ia sadari, kisahnya akan berbalik arah. Dari istri yang ditinggalkan menjadi wanita mandiri, yang perlahan naik kembali, sementara suaminya jatuh ke titik terendah. Sudah sebulan berlalu sejak pertengkaran Saman dan Mira di pasar. Kios ayamnya kini nyaris kosong. Hanya tersisa beberapa pelanggan lama yang masih kasihan. Saman kini bekerja sendirian, tanpa tawa, tanpa semangat. Ia datang pagi-pagi, membersihkan kios, dan menutup lebih cepat dari biasanya. Namun di balik kesepian itu, ada satu tekad yang tumbuh. Ia ingin menebus semuanya. Setiap malam, ia duduk di kursi depan rumah, memandangi jalanan yang dulu sering dilewati Rani saat pulang belanja. Kalau aku bisa balik waktu, aku nggak bakal nyakitin dia, gumamnya lirih. Saman memberanikan diri datang ke rumah orang tua Rani. Langkahnya pelan, jantungnya berdebar keras. Saat pintu terbuka, ibunya Rani keluar. Wajahnya dingin, tanpa senyum. "Ada apa, Man? Mau apa kamu kesini?" Saman menunduk dalam. "Saya mau minta maaf, Bu. Sama ibu, sama Rani. Saya udah banyak salah." Ibunya menatap tajam. "Kamu sadar sekarang, setelah anak saya hancur-hancuran?" Saman menelan ludah, suaranya serak. "Saya nyesel, Bu. Saya kehilangan segalanya." Belum sempat ia lanjut bicara, Rani muncul dari dalam rumah, membawa nampan berisi sambal botolan. Ia tertegun sesaat, melihat Saman di depan pintu. Wajahnya datar, tapi matanya bergetar. "Ngapain kamu kesini?" tanyanya dingin. "Aku cuma mau minta maaf, Ron. Aku sadar, semua ini salahku. Aku udah bodoh." Suara Saman pelan, penuh sesak. Rani memandangnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kalau kamu nyesel,
cukup di hati aja. Aku udah gak punya tempat buat orang yang cuma ingat aku pas hidupnya jatuh. Saman terdiam. Rani lalu menutup pintu perlahan, meninggalkannya di depan rumah dengan wajah penuh duka. Saman menunduk, menatap tanah, lalu berbalik pergi. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu, luka itu memang pantas ia terima. Sementara itu, di kios barunya yang ramai, Mira duduk di belakang meja kasir, membuka buku catatan. Seorang pemasok muda datang menghampiri. Bu Mira, kabar di pasar katanya Juragan Saman mau baikan sama istrinya. Mira mendongak, wajahnya langsung tegang. Siapa yang ngomong? Banyak yang lihat dia mampir ke rumah orang tuanya. Mira mengetukkan jarinya di meja. Matanya tajam, penuh rencana. Dia pikir gampang balik ke hidup lamanya setelah ninggalin aku. Gumamnya sinis. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan cepat. Kalau kamu pikir bisa kabur dari tanggung jawabmu, siap-siap aja, aku buka semua rahasia kamu. Saman menerima pesan itu malam harinya. Ia membaca, lalu menghela napas berat. Ia tahu Mira tak akan diam, tapi kali ini, ia tak mau tunduk. Aku nggak takut lagi. Aku udah capek hidup dalam dosa, ucapnya pelan. Membalas pesan, lakuin aja, aku udah siap nerima semua akibatnya. Mira mengepalkan tangan. Baik, kalau gitu, kita lihat siapa yang kalah. Pasar kembali gempar. Entah dari mana asalnya, muncul kabar bahwa Rani menggugat cerai, bukan karena diselingkuhi, tapi karena selingkuh duluan dengan laki-laki lain. Beberapa pedagang saling berbisik. Katanya Rani punya cowok duluan, makanya Saman selingkuh. Iya, kabarnya dia jalan sama tukang bumbu di Blok D. Wah, pantesan aja cerainya cepat. Rani yang datang ke pasar untuk menitip jualan sambal, langsung dikejutkan oleh bisik-bisik itu. Ia menatap sekeliling, melihat beberapa wajah mencibir. Air matanya menetes tanpa sadar. Kenapa orang bisa tega nyebarin hal yang gak pernah aku lakuin? Saman yang mendengar gosip itu langsung marah besar. Ia datang ke kios Mira, menghampiri dengan wajah tegang. Ini ulah kamu ya? Mira tersenyum dingin. Apa? Gosip? Pasar itu emang tempatnya berita jalan. Jangan nuduh aku dong. Jangan main-main, Mir. Nama Rani udah rusak gara-gara ini. Mira menatapnya tajam. Nama kamu duluan yang rusak, Man. Sekarang kamu baru ngerti rasanya. Saman mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Aku udah cukup sabar. Kalau kamu masih ganggu Rani, aku bakal laporin kamu ke pengurus pasar. Mira tertawa kecil. Selek, tapi jangan lupa, aku masih punya semua catatan keuangan kamu. Kamu pikir aku nggak bisa jatuhin kamu lagi? Saman tak menjawab. Ia hanya menatapnya penuh kecewa. Wanita yang dulu ia kira lembut kini berubah jadi iblis berseragam manis. Rani menangis di pangkuan ibunya. Ia tak kuat menahan beban fitnah, tapi sang ibu hanya mengelus rambutnya. Lembut, biarkan orang bicara, nah. Mereka cuma tahu kabar, bukan kebenaran. Rani menghapus air matanya. Aku capek, Bu. Capek disalahin terus padahal aku nggak salah. Justru sekarang waktunya kamu tunjukin siapa kamu. Jangan lawan gosip dengan air mata. Lawan dengan bukti kalau kamu bisa hidup lebih baik. Rani mengangguk pelan. Ia membuat keputusan. Ia akan memperluas usahanya. Ia tak mau kalah dari masa lalu. Keesokan paginya, ia datang ke pasar dengan kepala tegak, membawa keranjang berisi botol sambal dan bumbu. Ia menghampiri satu persatu pedagang, menawarkan dengan sopan. Beberapa menolak, tapi sebagian yang dulu mengenalnya baik mulai luluh. Rani, sambal kamu enak. Aku beli 2, ya. Terima kasih, Mbak. Senyum Rani muncul perlahan, walau hatinya masih perih. Di kejauhan, Saman melihat dari balik kiosnya yang sepi. Melihat Rani berdiri sendiri, berjuang dengan kepala tegak, membuat dadanya bergetar. Itulah wanita yang dulu ia sakiti, tapi tetap lebih kuat darinya. Sore hari, hujan turun deras. Rani yang baru selesai berjualan, berlari kecil sambil menutupi kepala dengan tas. Saat melintas di depan kios lama Saman, langkahnya berhenti. Saman keluar membawa payung. Ron, panggilnya pelan. Rani menatap sekilas. Ingin beranjak, tapi langkahnya tertahan. Saman mendekat, membuka payung di atas kepala mereka. Aku tahu kamu nggak mau lihat aku, tapi izinin aku bilang satu hal. Aku udah dengar semua alasanmu, Man. Ucap Rani datar. Bukan alasan. Ini, aku nggak bakal nyalahin kamu lagi. Aku cuma mau lihat kamu bahagia. Meskipun bukan sama aku. Rani terdiam. Hujan deras mengguyur di sekitar.
Tapi di bawah payung kecil itu, hanya ada dua hati yang masih saling menyimpan luka. Aku udah gak bisa percaya kamu lagi, ucap Rani pelan. Saman menunduk. Aku gak minta dipercaya. Aku cuman mau nebus salahku. Mereka berdiri dalam diam. Hujan menjadi saksi dua jiwa yang dulu bersatu, kini terpisah oleh kesalahan, tapi masih terikat oleh rasa yang belum mati. Saman duduk di kursi kayu kiosnya, menatap timbangan yang dulu selalu ia banggakan. Timbangan itu kini berdebu, miring, dan tak lagi dipakai. Ia menyadari satu hal, selama ini aku cuma nimbang daging, tapi aku nggak pernah nimbang perasaan orang-orang di sekelilingku. Ia berdiri, mengambil kain lap, membersihkan meja, lalu ia menatap papan kiosnya lama-lama, sebelum akhirnya mencabut satu persatu paku yang menempel. Tulisan kios Ayam Samanjaya jatuh ke tanah. Ia menatapnya sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Sudah waktunya aku tutup lembaran ini. Saman memutuskan untuk menutup kiosnya. Ia ingin memulai hidup baru, tapi bukan sebagai juragan yang sombong. Ia ingin menebus dosa dengan kerja keras yang jujur dan tulus. Beberapa hari kemudian, Saman datang ke pasar bukan sebagai pedagang besar, tapi sebagai kuli angkut. Ia memanggul karung ayam, membersihkan kandang, dan membantu siapa saja yang butuh tenaga. Beberapa orang mencibir, juragan jatuh miskin ya sekarang. Kasian, dulunya nyombong, sekarang angkut karung. Tapi Saman hanya tersenyum. Ia sudah tak peduli lagi dengan omongan. Yang ia pikirkan cuma satu, menebus kesalahan dengan kerja yang halal. Di sisi lain, Rani yang kini membuka lapak sambal dan bumbu kering semakin sibuk. Setiap pagi ia datang membawa produk, melayani pelanggan, bahkan mulai dititipkan di warung-warung kecil. Wajahnya bersinar, tak lagi muram seperti dulu, tapi jauh di dalam hati, ia masih menyimpan luka. Kadang, saat menimbang sambal, matanya menerawang. Bayangan Saman selalu muncul, lelaki yang dulu ia cintai, lalu menghancurkan hidupnya. Mira mulai gelisah. Sejak gosipnya mulai mereda, banyak pelanggan mulai tahu siapa penyebar fitnah sesungguhnya. Kiosnya mulai sepi. Beberapa rekan usaha menarik kerjasama. Ia duduk di kursi, menatap buku catatan yang kini penuh utang. Semuanya salah Saman. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan dibenci orang pasar. Gumamnya penuh dendam. Ia lalu memutuskan untuk menyerang balik. Satu langkah terakhir. Malam itu, ia menyusun rencana dengan seseorang yang datang ke kiosnya, diam-diam Darto, mantan pegawai Saman yang dulu dipecat karena mencuri. Darto masih menyimpan dendam pada Saman. Mira, kamu mau balas dendam kan? Aku juga. Darto, apa maumu? Mira, besok malam, di gudang belakang pasar, dia pasti bersih-bersih barang sisa. Kita jebak dia. Kita buat dia dituduh nyuri ayam milik koperasi. Darto, kalau ketahuan, Mira. Tenang, aku Yus. Aku punya kenalan pengurus pasar. Biar dia yang bilang Saman pelakunya. Mira tersenyum, sinis. Kali ini, dia bakal benar-benar jatuh. Saman yang selesai membantu bersih-bersih kios, datang ke gudang belakang pasar untuk merapikan kandang. Ia tak tahu, Darto sudah menaruh 2 karung ayam curian di sudut ruangan, lengkap dengan jejak seolah ditinggalkan terburu-buru. Beberapa menit kemudian, pengurus pasar datang bersama 2 petugas ronda. Saman, ini apa maksudnya? Ayam-ayam ini, dari mana? Saman terkejut, menatap karung itu. Demi Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma bantu bersihin. Jangan ngelak, man. Banyak saksi lihat kamu di sini sendirian. Saman kebingungan. Saya dijebak. Pak, saya nggak nyuri. Tapi tak ada yang percaya. Ia dibawa keluar gudang, sementara beberapa pedagang berkerumun melihat. Bisik-bisik kembali muncul. Wah, ternyata juragan bangkrut karena kebiasaan nyolong. Udah jatuh, nyusahin diri lagi. Saman hanya bisa menunduk. Air matanya menetes pelan. Kenapa hidup nggak mau maafin aku? Kabar penangkapan Saman sampai ke telinga Rani pagi harinya. Ia terkejut, tapi dalam hatinya ada perasaan aneh. Ia percaya Saman tidak bersalah. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke pasar, menemui pengurus. Pak, saya yakin dia nggak nyuri. Saya kenal dia. Dulu memang dia salah, tapi dia nggak mungkin sejahat itu. Bukti sudah jelas, Bu Rani. Dia ditemukan di tempat kejadian perkara.
ayam curian di sana. Rani menggigit bibir. Boleh saya lihat CCTV-nya? Pengurus terdiam. CCTV rusak. Rani mendengus. Rusak atau dihapus? Ia lalu mencari saksi. Beberapa orang mengaku melihat seseorang lain masuk lebih dulu, tapi tak berani bicara. Sampai akhirnya, Darto terpleset lidah saat membual di warung kopi. Kalau bukan karena Mira, nggak bakal ada yang nyadar ayam itu bisa disimpan di gudang. Rani mendengar itu dari bangku belakang. Ia langsung berdiri, menatap tajam. Kamu barusan bilang apa tuh? Darto gugup. Nggak apa-apa. Terlambat. Aku udah dengar. Rani segera melapor ke pengurus pasar dengan saksi yang cukup. Tak lama, Darto dipanggil dan akhirnya mengaku bahwa Mira menyuruhnya menjebak Saman. Saman dipanggil ke kantor pengurus. Darto sudah duduk di sana, tertunduk. Mira datang belakangan. Wajahnya tegang. Rani juga hadir, berdiri di sisi pintu. Pengurus, jadi benar kamu yang nyuruh jebak Saman? Mira, aku cuma mau balas dendam. Dia udah ninggalin aku. Rani menatap tajam. Balas dendammu hampir menghancurkan orang yang udah cukup hancur, Mir. Mira menanduk. Suaranya bergetar. Aku cuma pengen dia ngerasain sakitnya ditinggalin. Saman memejam mata. Mir, aku minta maaf. Tapi kamu juga harus belajar nerima. Dendam cuma bikin hidupmu makin kotor. Mira menangis, lalu pergi tanpa bicara. Saman dimaafkan dan dibebaskan. Nama baiknya pulih. Tapi baginya, rasa bersalah pada Rani tetap tak bisa hilang. Saman datang ke kios Rani. Ia membawa sekeranjang ayam segar. Buat kamu, buat usaha kamu. Aku bantu aja dari belakang. Gak usah takut. Rani menatapnya, terdiam. Kamu gak usah repot, Man. Aku gak repot, Ron. Ini caraku nebus dosa. Aku udah gak mau apa-apa lagi. Asal kamu bahagia. Rani menatap mata Saman lama. Kalau kamu benar-benar mau berubah, tunjukin lewat perbuatan, bukan janji. Saman tersenyum kecil. Itu yang lagi aku lakuin. Mereka berdiri lama di depan kios. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis. Hanya dua hati yang belajar ikhlas dan memperbaiki diri.